Bismillahirrahmanirrahim. Ma turshidu ilaihil ayatul karimatu. Ma utawi iki iku sari kesimpulan, intisari, turshidu yang menunjukkan ilaihi kepada intisari tersebut. Apa yang menunjukkan? Al-ayatul karimatu, ayat-ayat yang mulia tentang sihir. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasas sihr, dan seterusnya. Kesimpulan pertama, At-Tauratu kitabullah, utawi kitab Taurat iku adalah kitab Allah, alladzi anzalahu ala Musa, yang mana Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Wal Qur'anu musaddiqun lit Taurat, Al-Qur'an membenarkan adanya kitab suci yang namanya Taurat. Terus kesimpulan kedua menurut ayat, nabadzal yahudu Taurat, nabadza mencampakkan, melempar ke arah belakang sopal Yahudu, orang-orang Yahudi, at-Taurata, kitab Taurat, walam ya'malu, dan tidak mengamalkan si para Yahud itu, bima, tentang ajaran-ajaran, fiha, yang ada dalam kitab Taurat. Kama nabadza akhlafuhum, sebagaimana juga mencampakkan, membuang ke arah belakang, akhlafuhum, para penerus-penerus kaum Yahudi di zaman Kanjeng Nabi, Al-Qur'ana, mencampakkan Al-Qur'an Al-Karim. Nenek moyang mereka di zaman Musa membuang Taurat, generasi penerus mereka di zaman Muhammad mencampakkan Al-Qur'an. Wis muniku kelakuane wong Bani Israel. Kesimpulan ketiga, Sulaiman alaihi salam kana nabiyyan malikan, bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi sekaligus raja, kepala negara. Walam yakun sahiron, bukanlah Sulaiman sebagai tukang sihir, muhtarifan lisihri, yang menjadikan profesi pekerjaan bagi sihir itu, sama sekali tidak. Terus minta bayaran dengan sihir, sama sekali tidak. Asyayatinu zayyanu linnasi sihra, utawi setan-setan, zayyanu, mereka menghias-hiasi, mempoles, as-sihra, sihir, linnasi, kepada umat manusia. Karena sihir dipoles-poles, dihias-hiasi, yang jelek kelihatan baik, yang batil kelihatan hak. Gara-gara zayyanu, dihias-hiasi oleh setan, dipoles-poles oleh setan. Hati-hati mas-mas dengan mbak-mbak yang sukanya berdandan dohir. Jangan-jangan itu zayyanu, polesan untuk menipu. Mbak-mbak juga begitu. Hati-hati dengan mas-mas yang sok menonjol-nonjolkan kekayaan dohirnya. Wis pokoknya ngono wis, tiba-tiba gampang nangis, tiba-tiba cengeng. Wa auhamuhum, dan para setan memberi kesan kepada umat manusia, annahum, seakan-akan para setan itu, ya'lamunal ghaiba, mengetahui barang gaib,
kapan terjadi kiamat, kapan terjadi kematian, kayak mereka tahu. Padahal setan pun tidak tahu kapan terjadi kiamat, kapan mati, mereka enggak tahu. Kesimpulan kelima, as-sihru lahu haqiqatun wa ta'thir. Sihir lahu mempunyai haqiqatun, wujud nyoto, memang nyata, wa ta'thirun, dan punya pengaruh ala nafsi, atas diri seseorang. Sing disihir ya kelepek-kelepek tenan, ya loro tenan. Pengaruh itu nyata, ada, dirasakan. Seperti Nabi pun juga sakit panas gara-gara kena sihir. Hatta yastati' asy-syakhsu, hingga seseorang mampu biwasitati, dengan lantaran sihir, mampu apa? An yufarriqa bainar rajuli wa ahlih, mampu memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Bubrah-bubrai keluarga, ngerusak pager ayune tonggo. Dengan apa? Dengan sihir, dengan santet. Tapi semua enggak terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Kesimpulan keenam, Allahu jalla sana'uhu yakhtabiru ibadahu. Allah jalla yang maha agung, sana'uhu, pujaan-pujaan untuknya. Allah itu apa? Yakhtabiru, ngetes, menguji sapa Allah ibadahu, kepada para hambanya, bima sya'a, dengan ujian apapun yang Allah kehendaki. Ada yang diuji dengan ilmu-ilmu syariat, ngelakoni apa ora. Ada yang diuji dengan ilmu kebatilan, terpengaruh kebatilan apa enggak. Semuanya yang baik, yang buruk, untuk menguji umat manusia. Ibtilaan minal umur, berbagai perkara. Ibtilaan sebagai ujian. Diuji lulus apa enggak, diuji ayu sombong apa enggak, diuji kurang ayu ikhlas apa enggak, diuji ngalim medit ilmu apa enggak, kedonyan apa enggak. Wa tamhisan, dan untuk tamhis, pemurnian, ibarat emas diobong di api supaya mengalami pemisahan antara emas murninya dan kotoran. Itu ditamkhis untuk demi pemurnian. Man tabaddala sihra bi kitabillah. Kesimpulan ketujuh, barang siapa minta ijol, kompensasi, as-sihra, ilmu sihir, bi kitabillah, dengan membuang Al-Quran, saking leh kepingine iso nyantet, dikongkon ngidek-ngidek Quran gelem, kongkon nglunggui Quran gelem, kongkon ngisingi Quran gelem. Itu namanya apa? Rela melepas Quran, terus mung diijoli ilmu sihir. Man, barang siapa tabaddala, mencari ganti, ijol, as-sihra, sihir, bi kitabillahi, dengan Al-Quran, falaisa lahu fil akhirati nasibun, maka tidak ada baginya fil akhirati, di akhirat kelak. Apa yang tidak ada? Nasibun, bagian, mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Belas ora oleh rahmat, lek wani-wani nguniku. Madarus sawabi wal jaza' fil akhirah wal iman. Titik patokan mendapat pahala dan balasan fil akhirat, di akhirat itu,
huwa adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Bukan penampilannya, bukan jubahnya, bukan apanya. Orang itu di akhirat dapat pahala apa enggak? Titik intinya dia itu iman atau tidak. Wa ikhlasul amali, dan memurnikan amal ibadah. Murni untuk siapa? Lahu semata-mata untuk Gusti Allah. Bukan penampilannya, bukan jabatannya. Makanya di NU tampilan bebas saya, sarungan sak karepmu, celana jin ya sak karepmu, sing penting nutup aurat. Ya, bukan penampilan kok. Khatimatul bahsi, pungkasan kajian tentang ayat apa? Ayat tentang sihir. Hikmatut tasyri'. Ini ngajinya Ki Muzaki ya. Apa? Hikmatut tasyri'. Cuma lek dimane siji-siji sampean yang enggak paham juga. Ya. Wahadi ini semua adalah ma la ya'lamuhu, sesuatu yang tidak mengetahuinya. Al-ibadu, para hamba umat manusia, minal haqa'iq, dari kenyataan-kenyataan. Ya enggak ngerti zaman. Dimaknai ngono iku lho enggak ngerti. Ya, kalau saya, inilah kenyataan realitas yang tidak diketahui oleh para hamba gitu. Ya. Beda cara. Saya orang Blitar. Laqad harasal Islamu fi kulli tasyri'atihi. Laqad harasa, benar-benar semangat antusias. Al-Islamu, agama Islam, serius. Fi kulli tasyri'ati, dalam semua syariat-syariatnya. Ketika Islam menetapkan hukum, membuat regulasi, membuat aturan itu tasyri'. Semangatnya apa? Islam dalam membuat regulasi itu. Ala salamatil aqidah. Semangat untuk menyelamatkan aqidah fi qalbil muslim, di hati seorang muslim. Ini salah satu semangat yang mensemangati Islam dalam membuat ketentuan, aturan, itu semua antara lain dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Ya, tuh. Liyakuna daiman wa abadan, agar si muslim itu muttasilan, senantiasa bersambung billahi, dengan Allah, daiman, selama-lamanya, abadan, sama, selama-lamanya. Terjemahnya, agar hamba itu selalu berhubungan dengan Gusti Allah, mu'tamidan alaihi, bertumpu kepada Allah, tidak mengandalkan pertolongan jin, tidak mengandalkan nyiroro kidul, tidak mengandalkan materi, tidak mengandalkan bantuan mertua, tidak mengandalkan kekuatan lain kecuali mengandalkan Gusti Allah. Itu salah satu realisasi dari keselamatan akidah. Dalam hal apapun tumpuannya Gusti Allah. Muqirran lahu birrububiyah. Muqirran, senantiasa mengakui, lahu, hanya milik Allah. Mengakui apa yang menjadi milik Allah? Birrububiyati, sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Siapa penciptanya? Allah. Siapa penguasanya? Allah. Siapa pemilik sejati? Allah. Siapa pemelihara alam jagat raya? Allah. Siapa yang berhak mengatur?
Allah. Dari siapa mengharap pahala? Allah. Nah, dari yang mencipta, maha kuasa, maha mengatur, maha memiliki, itu namanya Rob. Rob masdarnya rububiyah. Mengakui yang menjadi Rob hanya Allah. Musta'inan bihi, seorang muslim senantiasa minta pertolongan, minta bantuan bihi dengan Gusti Allah ala syada'idi hadil hayat, atas musibah-musibah berat, ujian-ujian berat dalam kehidupan ini. Ono masalah berat, gak sowan ning dukun, ya wis bengi mari tahajud maca surat Yasin ping 41. Njaluk nang Gusti Allah, Gusti kula sampun semester 11 Gusti. Kula nyuwun kalih, nyuwun ndang lulus kalih nyuwun angsal jodoh. Amin. Aja ning Nyiroro Kidul ya. Tenan ora oleh ning Nyiroro Kidul ora oleh. La yatawajjahu, seorang muslim tidak menghadapkan hatinya li ghairihi, kepada selain Gusti Allah, fi du'ain, dalam doanya. Wala yuqirru, dan seorang muslim tidak mengakui bi ayyi ta'sirin, adanya pengaruh apapun liswahu, bagi selain Allah. Ada pengaruh, ada perubahan, itu semuanya atas izin Allah. Orang muslim tidak akan mengakui adanya pengaruh apapun bagi selain Gusti Allah, termasuk dukun-dukun itu, santet. Percaya oleh santet itu ono, tapi percaya bahwa itu enggak akan terjadi tanpa izin Allah. Maka bagi muslim yang takut santet, bukan malah ke Nyiroro Kidul ben ora disantet, ya nyedek nang Gusti Allah ben santete ra mangsa. Tuh. Zaman kalau diberi kelebihan Allah, ngerti alam gaibnya jin macam-macam. Biyen awal-awal gawe pondok ning ndukure dalem, wah sering kadang lek lampu ya ketara temenan. Lampu. Ya. Biyen itu saya melihat sendiri pinggir rumah akeh dom-dom. Santet itu ono tenan. Tapi yang jaluke supaya terhindar nang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mau? Wala yuqirru, seorang muslim tidak mengakui bi ayyi syai'in, adanya pengaruh apapun siwahu, bagi selain Allah. Au tahakkumin, atau adanya hak menetapkan hukum fi qanunin, dalam suatu aturan hukum, min qawaninit tabi'ah, dari hukum-hukum alam. Hukum alam memang ada, kayak Isaac Newton itu, ya hukum gravitasi ada nyata. Tapi zaman tetap yakin yang menentukan juga Allah. Dengan kehendaknya hukum alam bisa enggak berlaku. Geni membakar, tapi enggak bisa membakar Nabi Ibrahim. Ya, umumnya hukum alam menungso enggak paham bahasane kewan. Tapi Sulaiman bisa menembus itu. Dengan kehendak Allah dia paham bahasa hewan. Nah, jadi jangan dikira yang menentukan hukum alam itu selain Allah, enggak ada. Kemampuan membuat hukum alam semuanya hanya milik Allah. Allati khalaqaha, yang telah menciptakannya, Allah Ta'ala. Wa sayyaraha, dan Allah jalankan hukum-hukum alam itu, qawaninut tabi'ah,
bi ilmihi dengan sepengetahuan Allah, dengan ilmu Allah, wa qudratihi dan dengan kekuasaan Allah, wa iradatihi dan dengan kehendak Allah. Menurut ilmu alam, ketika suhu sekian derajat, lalu tekanan angin sekian, kemudian kepadatan awan sekian, lalu unsur air yang ada di awan sudah sekian persen, suhunya sekian dinginnya. Menurut hukum alam terjadi hujan, tapi ternyata Nabi masih berdoa, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina, hadis Bukhari. Ya Allah, singkirkan hujan dari kampung kami. Kalaupun kau turunkan hujan silahkan, tapi sekitar kampung kami. Hawalaina wala alaina, sekitar kampung kami, jangan menimpa kami. Masih bisa. Hukum alam masih kalah dengan kehendak Allah yang bisa diminta hamba dan kekasihnya. Berarti ya, tuh. Umumnya wong wedok mau pameri bondo, penampilan oke, kendaraan api, katut. Tapi iso-iso ono santri melarat gudikan wiritane kuat. Iso ngalahne mobil apik barang iku mah. Ya. Apa Mbak enggak gelem kula pengin masih kowe sing sregep wiritan. Lho iso lho ngene ku iso mana ora percaya. Tak percaya. Fan nujumu wal kawakibu, bintang-bintang, wal kawakibu dan planet-planet, semuanya itu musakharatun, ditundukkan bi amrihi dengan perintah Allah. Kon melaku, kon mandek yo mandek. Kaghairiha, seperti juga selain bintang-bintang dan planet, min khalqillah, yakni makhluk-makhluk Allah. Ini menterjemahnya seperti juga makhluk-makhluk Allah yang lain gitu loh ya. Kalau model Pak Muzaki seperti selain nujum dan kawakib, min khalqillah, dari makhluk Allah yang enggak paham. Ya bagaimana? Dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah sing nglakok niku Allah. Tasiru wifqal khattil marsum. Alam, bintang, planet itu berjalan wifqal khatti, sesuai dengan garis. Ini kembali ke khitoh ini. Sesuai dengan garis awal fitrah al-marsum yang telah ditetapkan laha bagi bintang, bagi planet-planet itu, minal azali, sejak zaman azali. La tu'athiru harakatuha alal insan. La tu'athiru, tidak berpengaruh, harakatuha, gerak bintang maupun planet-planet itu, alal insan, pada manusia. Ora usah khawatir lek bintangi Virgo saben Rebo duwe didik ora. Ya. Rasaku bintang Virgo ta apa wayah akeh-akeh, wayah ora didik ya ora didik ngono. Ya. Ora ana rumuse. Maca ning Jawa Pos ya. Ya. Hari ini Rabu Virgo, Anda kurang beruntung. Kan ngono. Terus angka apa ngarannya? Asmara apa asrama itu? Asrama 65. Prosoki orang ngono. Ojo percaya. Delok maghrib jam piro? Kok iso ono sing ngaten?
Tanggal piro iki, Mang? Songo. Tanggal songo. April Mas, 7 Juli. 36. Loh kok mundur? Bener? Tidak podo karo jam anu. Iki kecepatan nek gawe. Nah iki 30. Biasanya lek kene 30 kono 33. Tanggal 9 April. Bismillahirrahmanirrahim. Melok kono apa melok kene iki? La tu'athiru, tidak mempengaruhi harakatu gerak bintang-bintang dan planet alal insan pada manusia, tidak memudoroti, tidak mendatangkan manfaat karena hubungannya. Alladzi khalaqahu Allah ala hadhil ardi, yang mana Allah ciptakan manusia di atas muka bumi ini. Wa qaddara, dan Allah telah menentukan lahu bagi manusia arzaqahu, rizkinya enggak ada hubungannya dengan apa putaran bintang. Wa a'marahu, dan Allah tentukan umurnya. Fala yantahi umrul insan, ummu insanin ma bizuhuri kaukab, tidaklah akan berakhir umur manusia, mati maksudnya sobung umur, tidaklah akan berakhir umur manusia karena munculnya bintang apa. Rek ono bintang kemungkus ya, awas akeh wong mati lho. Ora ono hubungan nih istilah jawet aja wedi au ikhtifaihi, atau dengan redupnya bersembunyinya bintang. Iki bintang kejora wis gak muncul ya akeh prawan rapayu rabi. Kayak nyapu ngono-ngono lho nyapu. Ka ono hubungan. Wala yazidu rizqum ri'in, tidaklah bertambah rizki seseorang. Wala yanqusu amma qaddarahullah, tidak pula berkurang rezeki itu dari apa yang Allah takdirkan lahu bagi manusia. Fa kullu sya'nin min syu'unil hayat, setiap keadaan dari semua keadaan hidup adalah mudabbarun, sudah diatur, di-planning bi amrillah, dengan perintahnya, dengan keputusan Gusti Allah.